Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza Ruskan dari kelas BKA Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari praktek konseling behavioristik. Nah, adapun kasus yang saya dapat terkait laporan dari guru BK bahwa salah satu peserta didik dengan inisial AR kelas 10 DPIB 2 di SMK 2 Makassar diketahui bahwa peserta didik ini jarang masuk ke sekolah dengan hanya frekuensi 2-3 kali dalam seminggu dengan alasan tidak masuk itu tidak jelas. Nah, setelah dilakukan observasi dan wawancara lebih lanjut dengan konseling, diperoleh alasannya yaitu AR ini jarang masuk ke sekolah karena merasa tidak mempunyai teman yang satu frekuensi di kelasnya. Nah, setelah ditelusuri lebih lanjut, konseling tersebut lebih memilih bolos ke rumah temannya yang tidak sekolah untuk bermain PS di rumahnya. Kemudian dilakukan analisis masalah ABC, yaitu di mana antecedennya AR ini merasa kesepian karena tidak memiliki teman yang menurutnya sefrekuensi di kelasnya. Nah, behaviornya yaitu AR ini jarang masuk ke sekolah. Adapun biasanya masuk, tapi dia sering keluar ke kantin. Nah, setelah itu konsekuensinya di mana tidak ada tindakan tegas dari guru BK, hanya pernah memanggil 1 kali dan setelah itu tidak ada tindak lanjut. Nah, dari kasus ini konsekuensinya itu termasuk ke dalam reinforcement negatif. Nah, alasannya dimana kan reinforcement negatif terjadi ketika perilaku diulang atau terus dilakukan karena adanya penghilangan atau pengurangan sesuatu yang dianggap tidak menyenangkan atau tidak nyaman. Nah, dalam kasus AR ini ketidakhadirannya di sekolah tampaknya terjadi karena tidak adanya tindakan tegas dari guru BK. Karena AR tidak menghadapi konsekuensi atau sanksi yang berarti atas ketidakhadirannya, perilaku tersebut tidak dapat dihentikan tetapi malah dibiarkan berlanjut. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini dengan Nak Kiki ya. Sudah tahu kan, saya Ibu Nurul, guru BK di sekolah ini. Terima kasih kepada Nak Kiki sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya hari ini. Bagaimana Ji kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Cuman kadang kayak malas datang ke sekolah Bu. Oke, saya paham. Kadang memang ada perasaan seperti itu bagi siswa ya, terutama kalau ada yang dirasakan kurang nyaman di sekolah. Mungkin ada yang ingin diceritakan ya, hal-hal tertentu yang ingin Nak Kiki ceritakan kepada Ibu. Begini Bu, saya itu merasa kurang nyaman di kelas Bu, seperti kayak tidak punya teman yang cocok Bu. Jadi Nak Kiki ini merasa kesulitan untuk menemukan teman yang sesuai ya. Nah, saya ingin kamu tahu bahwa tujuan dari sesi ini kan, sesi konseling ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk membantu kamu agar lebih nyaman di sekolah ini. Bagaimana perasaan kamu setelah mendengar itu? Agak lega ya Bu. Saya rasa saya ingin bisa berubah Bu. Oke, bagus. Jadi Nak Kiki tidak perlu khawatir. Kita akan mencoba mencari solusi bersama. Jadi hari ini kita akan mencoba memahami apa yang
membuat kamu merasa kurang nyaman di sekolah dan mencari cara agar kamu merasa lebih baik. Apakah kamu sudah siap membicarakannya? Siap. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya saya jelaskan dulu bagaimana sesi konseling ini akan dilakukan. Nah, mungkin kita punya waktu sekitar 1 jam ke depan untuk membahas hal-hal yang mungkin kamu akan lakukan. Nah, jika nanti kita butuh waktu tambahan atau sesi lanjutan, kita bisa rencanakan bersama di akhir sesi. Bagaimana menurutmu terkait komitmen waktu ini? Kalau menurut saya sih Bu, 1 jam ke depan itu sudah cukup sekali. Sebelumnya Nakiki ini belajar apa? Mata pelajaran apa sebelum kesini? Saya tadi belajar mulok Ibu. Menunya Gurunya Pak Tono. sebelumnya apakah Nakiki sudah izin untuk ingin ke ruang BK? Kebetulan hari ini tuh Pak Tono tidak masuk Bu, jadi jam kos, dan juga sudah izin dengan ketua kelas saya kalau mau ke sini ke ruang BK. Oke, jadi sudah tidak ada kendala terkait masalah di kelas bahwa kalau kamu tuh keluar ke ruang BK. Iya. Oke. Karena kamu tadi sudah merasa bahwa 1 jam sudah cukup. Nah, saya jelaskan juga bahwa selama sesi ini kita juga akan menjalankan yang namanya itu asas kerahasiaan. Artinya semua yang kamu ceritakan, semua yang kamu ungkapkan, kamu tidak perlu khawatir, ibu tidak akan sampaikan kepada orang lain tanpa izin kamu. Jadi, kamu bisa merasa lebih aman dan nyaman lagi untuk berbicara tentang apapun yang penting bagi kamu. Apa ada hal yang membuat kamu ragu untuk berbicara di sini? Tidak ada sih Bu, kalau tadi Ibu sudah jelaskan bahwa memang sudah akan Ibu rahasiakan, dan saya menjadi lebih tenang Ibu untuk menyampaikan permasalahan saya. Oke, syukurlah. Semoga kamu bisa bebas untuk terbuka ya untuk 1 jam ke depan. Nah, sebelum kita membahas masalah yang mengganggu kamu di sekolah, mungkin kamu bisa cerita sedikit tentang apa saja yang biasanya membuat Nakiki ini malas datang ke sekolah. Apa mungkin yang kamu rasakan setiap kali memikirkan tentang sekolah? Kalau yang saya rasakan itu Ibu, kalau di sekolah saya merasa bosan gitu di tempat yang sangat membosankan, ditambah lagi juga saya tidak ada teman yang cocok Bu di sekolah begitu. Oke, saya mengerti. Jadi Nakiki ini merasa kurangnya teman yang bisa memahami situasi kamu di sekolah. Jadi sekolah terasa kurang menarik ya. Kalau kamu bayangkan situasi seperti apa di sekolah yang membuat kamu merasa lebih nyaman? Kadang mungkin kalau saya punya teman yang bisa diajak ngobrol tentang hal-hal yang saya suka, ibaratnya sefrekuensi lah Bu dengan saya, dan saya merasa kalau saya tuh diterima di lingkungan pertemanan itu Ibu begitu. Oke, itu wajar sekali ya Nakiki, dimana kan memang teman berpengaruh kalau di dalam kelas. Nah kan teman juga bisa membuat kita lebih bersemangat dan nyaman.
Mungkin selain faktor pertemanan, apakah ada faktor lain di sekolah yang kadang membuat kamu enggan untuk hadir? Kadang saya merasa pelajarannya sulit, Bu, sehingga saya jadi tertinggal dengan pelajarannya, dan juga saya merasa malas untuk datang ke sekolah, Bu. Oh, jadi ada juga perasaan bahwa pelajaran itu menantang dan membuat kamu khawatir tertinggal begitu. Kalau boleh tahu, perasaan ini muncul sejak kapan ya, Nakiki? Sepertinya beberapa bulan terakhir ini, Bu. Sejak itu saya jadi lebih sering absen di kelas gitu. Oke, baik. Nah kan ini memang semuanya penting untuk diketahui supaya kita bisa bersama-sama mencari langkah yang tepat untuk kamu. Nah, sekarang saya ingin tahu apa yang ingin kamu capai dari sesi konseling kita. Mungkin ada harapan khusus yang ingin kamu capai dalam beberapa waktu ke depan? Mungkin saya ingin lebih semangat lagi, Bu, ke sekolah, dan mungkin bisa mendapatkan teman, mempunyai teman. Oke, bagus sekali ya, Nakiki. Nah, di sini kita bisa membuat rencana yang mendukung harapan itu. Nanti kita akan melanjutkan dengan membahas langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa merasa lebih nyaman lagi di sekolah, bersemangat hari di sekolah. Bisa kita mulai ya? Ya, bisa. Oke, Nakiki. Hari ini kita mulai dengan melihat faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab kamu merasa kurang nyaman di sekolah. Boleh kamu ceritakan apa yang biasanya membuat kamu enggan datang ke sekolah? Begini, Bu, saya merasa tidak punya teman di kelas, Bu. Rasanya susah menemukan yang satu pemikiran dengan saya, ibaratnya sefrekuensi lah dengan saya begitu. Oh begitu, jadi di kelas itu, di kelas kamu merasa tidak punya teman yang sefrekuensi. Kamu jadi merasa lebih nyaman di rumah dibanding datang ke sekolah, begitu? Iya, Bu. Selain itu, apakah ada faktor lain yang membuat kamu enggan datang ya? Tidak ada sih, Bu. Ini lebih kayak perasaan ketidaknyaman karena tidak punya teman di sekolah. Oke, saya mengerti. Kalau kamu bisa membayangkan situasi di kelas yang lebih ideal, mungkin apa yang kamu harapkan bisa berbeda? Saya berharap seperti mungkin bisa kayak punya teman ngobrol di kelas, Bu, yang memang benar-benar peduli sama saya begitu. Jadi yang kamu inginkan adalah kehadiran teman yang mendukung dan memiliki kesamaan minat dengan kamu. Menurut kamu, apakah ada orang di kelas yang berpotensi bisa menjadi teman dekat Nakiki? Sebenarnya, Bu, ada, Bu, tapi saya merasa canggung untuk memulai obrolan dengan seseorang ini, Bu. Oh, apa yang membuat kamu merasa canggung untuk mendekati mereka? Apakah ada pengalaman tertentu yang kamu ingat? Mungkin karena saya orangnya itu pendiam, Bu. Jadi takut kalau nanti malah dianggap saya itu aneh atau nggak nyambung begitu, Bu. Oke, saya mengerti di mana
perasaan khawatir bahwa orang lain akan menilai kita bisa jadi hal yang berat ya. Kalau boleh tahu, apakah Nak Kiki sudah pernah mencoba mendekati atau mengobrol dengan teman kelas sebelumnya? Pernah Bu, tapi kadang mereka kayak sibuk sendiri sama urusannya, dan mereka juga kadang kayak malah ngobrol sesama, memang kan kelas sudah ada circle-circle-nya lah begitu, jadi mereka kayak ngobrol sesama para-paranya gitu. Nah, mungkin bagaimana perasaan kamu kalau kamu menyaksikan itu saat itu terjadi? Mungkin kalau Saya masih tidak terima. saya jadi merasa seperti kayak tidak diterima Bu, dan juga jadi sehingga saya tuh kayak lebih memilih diam saja begitu. Oke, di sini saya sudah paham sedikit di mana kamu merasa kurang nyaman ketika tidak ada respon atau tanggapan yang sesuai harapan ya. Nah, menurut kamu bagaimana situasi yang bisa membuat kamu lebih nyaman untuk mulai berinteraksi dengan teman-teman? Mungkin kalau ada aktivitas yang dilakukan bersama Bu, saya bisa coba kayak lebih ikut terlibat tanpa harus langsung ngobrol dengan banyak gitu. Misal aktivitas itu mungkin kerja kelompok ya. Ya, Nah, itu ide yang bagus sebenarnya. Kita bisa mencoba menemukan aktivitas atau momen-momen di mana kamu lebih mudah terlibat. Nah, apakah ada kegiatan di kelas atau di luar kelas yang menurutmu menarik? kalau di kelas biasanya itu ada diskusi kelompok Bu, kemudian juga tapi saya jarang terlibat aktif di situ di kerja kelompoknya. Mungkin kalau lebih aktif saya bisa kayak mulai berkenalan dengan mereka. Nah, itu yang kayak yang bagus. Kita bisa memulai dengan hal-hal kecil. Jika kamu mulai lebih aktif di kelompok, mungkin perlahan kamu akan merasa lebih nyaman. Bagaimana menurut kamu? Kalau menurut saya sih Bu, iya, tapi saya mungkin bisa coba lebih banyak berperan dalam diskusi, walaupun mungkin pelan-pelan gitu. Ya, bagus sekali ya Nak Kiki. Tidak apa-apa sama sekali kalau mulai perlahan. Kan memang tidak mungkin harus langsung kita akrab dengan teman-teman. Kita pasti harus mencari cara-cara yang kecil secara perlahan yang bisa kamu lakukan untuk mungkin bisa membangun merasa lebih nyaman membangun interaksi. Nah, kita bisa merancang target mingguan agar kamu bisa mulai terbiasa berinteraksi. Bagaimana menurutmu? Iya Bu, saya rasa mungkin bisa dicoba. Nah, dalam situasi diskusi kelompok atau kegiatan bersama, apa yang biasanya kamu butuhkan untuk merasa nyaman saat mulai berinteraksi dengan orang lain? Mungkin suasananya tuh harus kayak lebih santai lagi Bu, dan tidak ada tekanan untuk berbicara terus-menerus. Kalau terlalu tegang, saya malah kayak gugup begitu Bu.
Oke, bagus ya Kiki. Suasana santai memang bisa membuat kita lebih tenang untuk berbicara. Nah, jika kamu bayangkan interaksi di kelas, apakah ada hal yang membuat kamu lebih berani untuk mulai menyapa dan bergabung dengan teman-temanmu? Mungkin kalau teman-teman juga kalau teman-teman di kelas juga kayak ramah dan mau menyapa duluan, Bu, saya kadang takut menyapa dulu karena khawatir mereka tidak tertarik untuk mengobrol dengan saya, Bu. Jadi, kamu merasa lebih nyaman jika ada sapaan dari teman terlebih dahulu ya. Nah, menurut kamu, adakah cara atau strategi kecil yang kamu lakukan untuk mulai mendekatkan diri dengan teman-temanmu meskipun mereka tidak menyapa terlebih dahulu? Mungkin saya bisa coba tersenyum dan menanyakan hal-hal kecil seperti kayak tugas sekolah begitu, kalau ada kayak tugas di rumah begitu, Bu. Tapi saya kadang masih ragu begitu, Bu, kalau takut nanti kalau mereka menganggap saya aneh begitu, Bu. Sebenarnya langkah yang pertama Iki katakan itu sudah bagus. Nah, untuk membuka percakapan itu bisa dimulai dengan hal-hal ringan seperti tugas atau hal-hal yang relevan di kelas. Memang wajar kalau ada rasa khawatir, tapi kan dengan mencoba hal kecil seperti itu, lama-lama kamu akan menyesuaikan dan bisa mungkin membangkitkan rasa percaya diri kamu. Menurutmu bagaimana jika kita buat rencana agar kamu mencoba menyapa satu teman di kelas setiap minggu mungkin? Setiap minggu, Bu? Iya. Mungkin saya akan coba. Mungkin kalau dimulai dari hal kecil kayak tadi menyapa teman setiap minggu, mungkin saya bisa lebih nyaman begitu, lama kelamaan saya bisa nyaman begitu. Oke, bagus sekali ya Kiki. Jadi pertama-tama memang kita mulai dengan target kecil saja yang realistis agar kamu bisa merasa lebih nyaman bertahap. Nanti jika kamu merasa sudah siap, kita tingkatkan targetnya. Bagaimana perasaanmu terkait rencana ini? Saya merasa lebih yakin, Bu, karena tidak langsung terlalu berat begitu, Bu. Oke, syukurlah kalau begitu. Kita akan mencoba merencanakan langkah-langkah kecil ini agar kamu merasa lebih nyaman dan percaya diri di kelas. Nah, jika ada kendala atau kamu merasa butuh bantuan, kamu bisa langsung berbicara lagi dengan ibu. Baik, Bu. Nah, sekarang kita mencoba memahami faktor konsekuensi yang mungkin membuat kamu jarang hadir di sekolah. Apakah kamu merasa ada pengaruh lain dari kebiasaan ini selain karena merasa tidak punya teman sefrekuensi di kelas? Iya, Bu, saya punya teman di luar sekolah yang sering mengajak saya itu main PS di rumahnya. Oh begitu, sebenarnya Nakik ini punya teman di luar sekolah. Nah, bisa ceritakan lebih lanjut tentang teman kamu ini, kalau boleh tahu di mana dia bersekolah? Dia sudah tidak sekolah, Bu. Katanya dia merasa sekolah itu tidak ada gunanya, dan karena dia sudah punya penghasilan dari rentang PS-nya itu, Bu. Oke, saya paham. Jadi teman kamu ini yang memilih bekerja daripada melanjutkan sekolah dan sekarang dia punya penghasilan sendiri dari rental PS-nya itu. Betul, Bu. Katanya dia juga senang karena bisa bebas melakukan
apa saja tanpa harus terikat dengan aturan sekolah, tanpa harus kayak ada kerja tugas begitu Bu, tidak kerja tugas rumah, ujian, belajar begitu, kayak dia lebih fokus ke rental PS-nya karena juga berpenghasilan begitu Bu. Oke, jadi temanmu ini yang sering mengajak kamu untuk tidak masuk sekolah. Iya Bu, betul. Dan dia juga sering bilang kalau lebih seru juga main di rumahnya daripada di sekolah, dan dia juga suka menawarkan uang 50.000 kalau saya menemaninya seharian main PS Bu. Oke, jadi teman Nak Kiki ini yang sering memberikan iming-iming uang sebagai ajakan untuk bermain di rumahnya begitu di hari sekolah. Jadi Nak Kiki lebih memilih ke rumahnya daripada masuk ke sekolah, karena memang kalau masuk sekolah Nak Kiki tidak punya teman, jadi mending Nak Kiki tidak masuk sekolah dan bermain dengan temannya ini. Iya Bu, katanya saya juga bisa punya penghasilan seperti dia kalau kayak lebih sering main dan kerja di rental PS begitu. Oke, menurut kamu bagaimana perasaanmu saat menerima ajakan itu? Apakah ada perasaan tertentu yang memang membuat kamu tertarik? Memang kadang saya merasa senang Bu, dan karena juga ada yang menganggap saya teman dan saya juga bisa dapat uang jajan di kelas. Dan kalau di kelas itu saya tidak punya teman dekat, jadi saya merasa kayak lebih diterima lagi di luar sekolah. Oke, saya sudah mengerti. Mungkin kamu merasa ada perhatian dan penerimaan dari teman di luar sekolah ini yang membuat kamu merasa lebih dihargai. Jadi kamu memang lebih memilih ke rumah teman kamu ini dibandingkan ke sekolah. Iya Bu, karena kayak saya lebih merasa senang lagi di luar sekolah. Nah, menurut Nak Kiki, apakah pengaruh dari teman ini membawa dampak tertentu bagi kehidupan kamu di sekolah selain ketidakhadiran? Jadi sering ketinggalan pelajaran Bu. Kadang saya juga jadi kayak malas belajar karena merasa ada pilihan lain kalau tidak sekolah. Apakah kamu merasa pilihan lain itu adalah bekerja di tempat PS dan itu adalah sesuatu yang memang kamu inginkan dalam waktu yang jangka panjang? Kalau itu sih saya masih bingung Bu, karena kadang saya merasa kayak lebih enak di sana, tapi kadang juga merasa kayak ketinggalan jauh dari teman-teman di sekolah. Jadi di satu sisi kamu merasa nyaman diterima di lingkungan teman di luar sekolah, tapi di sisi lain kamu ada perasaan tidak nyaman karena ketinggalan pelajaran, begitu? Betul Bu, saya jadi kayak lebih ragu harus memilih yang mana. Oke anak Kiki, kalau kita lihat dari perspektif masa depan, pernahkah kamu membayangkan bagaimana kehidupan kamu nanti jika kamu memilih untuk tetap sekolah atau jika kamu memilih untuk bekerja seperti teman kamu? Jarang Bu. Kadang saya merasa sulit membayangkan masa depan karena yang saya pikirkan hanya saat ini saja begitu. Oke, mengerti dimana kan memang memikirkan masa depan untuk anak-anak zaman sekarang itu tidak mudah, apalagi ketika saat ini ada pilihan yang membuat kamu merasa nyaman, kamu lebih memilih untuk berada di zona nyaman tersebut. Tapi jika kamu membayangkan diri kamu 5 atau 10 tahun ke depan, kira-kira sebenarnya kehidupan seperti apa yang Nak Kiki ini inginkan? Mungkin saya ingin punya pekerjaan yang lebih baik Bu, dan bisa membantu keluarga begitu. Tapi saya bingung apakah ini bisa
apakah saya itu bisa mencapainya kalau saya jarang datang ke sekolah? Jadi kan sebenarnya Nak Kiki ini sadar bahwa jarang ini memiliki pekerjaan tapi tetap jarang masuk ke sekolah, dimana kan pekerjaan yang baik dan bisa membantu keluarga adalah tujuan yang sangat positif sekali. Untuk mencapainya kan mungkin ada beberapa langkah yang perlu kamu lakukan dari sekarang. Menurutmu langkah apa yang bisa mendukungmu ke arah itu? Mungkin lebih rajin ke sekolah, Bu. Tapi saya juga kadang ragu sama teman saya, bilang lebih kayak udah dapat uang tanpa harus sekolah begitu. Kayak pikiran saya tuh terdoktrin begitu, kayak lebih bagus kerja daripada sekolah. Oke, saya paham kan memang di sini pengaruh teman itu, apalagi untuk anak seusia anak Kiki ini memang sangat berpengaruh. Dimana kan ada pandangan bahwa mendapatkan uang tanpa harus sekolah itu mungkin terlihat mudah, tapi kamu juga bisa mencapai sesuatu yang lebih besar untuk masa depan, seperti pekerjaan yang stabil dan bisa membantu keluarga kalau kamu memilih melanjutkan sekolah. Nah, apa yang menurut kamu akan menjadi tantangan terbesar dalam memilih untuk lebih rajin ke sekolah? Tantangannya mungkin itu rasa malas, Bu, dan juga ajakan teman saya. Dia selalu bilang sekolah tidak penting dan itu kadang membuat saya ikut malas. Apakah kamu kembali lagi kita membayangkan jika kamu memilih untuk tetap rajin sekolah, dan dampak positif apa yang bisa kamu peroleh dibandingkan jika kamu lebih sering mengikuti ajakan temanmu daripada masuk ke sekolah? Kalau saya rajin mungkin saya lebih paham pelajaran dan lebih dekat dengan teman di sekolah. Tapi kalau ikut teman terus, saya takut malah kayak makin ketinggalan. Nah, kan sebenarnya Nak Kiki tahu bahwasanya hal-hal yang Nak Kiki lakukan ini salah, dan memang yang mengubahnya itu susah. Dimana kan rajin sekolah bisa membuka peluang kamu untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak. Mungkin ini juga bisa membantu mendapatkan teman yang lebih frekuensi di sekolah. Nah, apakah kamu bisa bersedia mencoba pelan-pelan untuk lebih fokus sekolah dan mengurangi ajakan untuk menolak ajakan teman kamu yang dari luar sekolah ini? Iya, Bu, saya akan coba pelan-pelan. Mungkin saya bisa mulai dari datang ke sekolah lebih sering dulu gitu. Oke, bagus ya Nak Kiki. Kita bisa kembali lagi, kita memulai dari langkah-langkah kecil saja. Misalnya dengan menetapkan target mingguan untuk hadir di sekolah lebih sering dan terlibat dalam aktivitas kelas. Menurut kamu, apakah target ini memang bisa membuat kamu lebih nyaman di sekolah? Iya, Bu, kalau saya lebih rajin mungkin saya akan bisa merasa lebih nyaman di sekolah. Oke, Nak Kiki, saya sangat mendukung keputusan kamu untuk mencoba lebih fokus di sekolah. Nah, jika kamu merasa butuh bantuan atau dukungan dalam menghadapi tantangan ini, kamu bisa lebih berdiskusi lagi dengan saya sebagai guru BK. Nah, bagaimana perasaan kamu telah membicarakan hal ini? Saya lega, Bu. Saya merasa punya arah untuk mencoba lebih baik lagi. 9 set. Oke, selanjutnya ya Nak Kiki, kita membahas terkait bagaimana perilaku kamu, kebiasaan kamu atau behavior kamu di sekolah. Nah, dalam seminggu ini biasanya Nak Kiki ini datang berapa kali ke sekolah? Kadang cuma 2 atau 3 kali dalam seminggu. Apakah ini berdampak pada pelajaran kamu di kelas? Iya, Bu, saya merasa ketinggalan materi gitu. Dan bagaimana perasaan kamu ketika kembali ke sekolah setelah absen beberapa hari? Saya merasa canggung dan kayak mau cepat-cepat mau pulang ke rumah. Oke, saya paham. Mungkin
situasi seperti ini memang terkadang tidak membuat kamu kembali lagi ya tidak nyaman. Apakah kamu pernah merasa kesulitan untuk mengejar materi yang tertinggal? Iya Bu, kadang saya itu bingung sendiri kalau tertinggal, jadi saya semakin kayak malas lagi datang ke sekolah begitu. Jadi bisa dibilang ketidakhadiran ini membuat kamu merasa kurang percaya diri dengan pelajaran begitu. Iya Bu, rasanya kayak makin jauh tertinggal dari materi begitu. Ketika kamu absen beberapa hari dan tidak keluar rumah, apa yang biasanya kamu lakukan di rumah? Apakah ada kegiatan tertentu? Tidak banyak, sibuk kayak kadang saya di rumah, kadang juga belajar sendiri, tapi seringnya itu main HP atau nonton. Baik, apakah ada alasan khusus mengapa kamu memilih di rumah daripada ke sekolah selain merasa canggung? Kadang saya merasa lebih nyaman di rumah, karena di sekolah saya merasa sendiri begitu. Oke, jadi sebenarnya perasaan tidak punya teman dekat ini juga berpengaruh pada keinginan kamu untuk lebih sering absen. Iya Bu, kalau punya teman dekat itu mungkin saya bisa kayak mendapat dukungan dan membuat saya itu lebih rajin ke sekolah gitu. Jadi memang yang kamu harapkan ini dari awal adalah adanya teman yang bisa mendukung dan membuat kamu merasa lebih nyaman di sekolah, begitu? Iya Bu. Itu sangat masuk akal sekali sebenarnya, Nak Kiki. Kamu merasa sekolah akan lebih menyenangkan jika kamu punya teman yang bisa diajak berbagi, bisa diajak belajar bersama. Nah, kalau boleh tahu, pernahkah kamu mencoba untuk lebih berkenalan dengan teman-teman di kelas? Pernah Bu, tapi itu lagi mereka kayak sudah punya teman sekelompok atau teman se-circle-nya begitu. Bagaimana perasaanmu ketika melihat teman-temanmu itu mereka punya circle sendiri tanpa ada yang mencoba mengajak kamu bergabung? Saya merasa kayak dicueki begitu Bu, dan saya kayak merasa kurang percaya diri untuk bergabung di kelompoknya mereka Bu, dan takut juga mereka jadi merasa terganggu. Oke, saya mengerti. Mungkin kamu merasa sulit untuk memulai interaksi ya. Kalau seandainya kamu punya kesempatan untuk lebih terlibat di kelas, kegiatan apa yang menurutmu bisa membantu kamu merasa lebih nyaman bersama teman-teman? Mungkin kalau ada kayak kerja kelompok atau tugas bersama Bu, kalau sendirian itu saya sering bingung harus mulai dari mana. Oke, sudah tadi nanti kejelaskannya kalau kerja kelompok memang menjadi kesempatan yang baik untuk kamu berinteraksi tanpa adanya keterpaksaan. Mungkin seperti yang tadi bilang, kita bisa kembali mencoba merancang hal-hal kecil agar kamu bisa perlahan-lahan lebih aktif di kelas dan terbiasa hadir. Bagaimana menurutmu? Setuju Bu, saya akan mencoba. Nah, kita bisa mulai tadi target mingguan agar kamu bisa menyesuaikan diri secara bertahap. Kita bisa susun rencana bersama agar kamu mulai rutin hadir dan membangun kenyamanan.
di kelas. Setuju? Setuju. Oke, nah Kiki, hari ini kita akan bekerja sama supaya kamu lebih sering hadir dan merasa nyaman di kelas. Nah, kita beralih ke teknik yang akan kamu lakukan untuk membantu kamu supaya bisa mengubah perilaku kamu untuk lebih rajin ke sekolah. Nah, kali ini kita tidak menetapkan kontrak perilaku yang langsung mencakup target besar, tetapi kita membuat langkah-langkah kecil yang akan membantu sampai ke target yang bisa membuat kamu lebih nyaman. Bagaimana menurutmu? Saya rasa itu bisa lebih mudah lagi. Oke, bagus. Untuk minggu pertama mungkin mari kita mulai dari langkah sederhana. Bagaimana kalau target awal kita adalah hadir di sekolah 1 atau 2 hari dulu. Nah, kemudian di saat di sekolah kamu bisa mencoba satu hal positif di kelas yang membuatmu merasa nyaman. Misalnya duduk di tempat yang kamu suka dan mulai berinteraksi dengan teman yang ramah. Menurutmu apa yang bisa membuat kamu lebih nyaman di sekolah? Mungkin duduk di tempat yang agak belakang dan dekat dengan jendela, Bu. Rasanya lebih nyaman buat saya, kayak bisa lebih segar gitu darahnya. Oke, kita bisa mulai dari situ. Kalau kamu berhasil dan duduk di tempat yang nyaman, kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, nanti setelah kamu mulai merasa nyaman, bagaimana kalau kita tambahkan sedikit tantangan, misalnya mencoba berinteraksi dengan salah satu teman di kelas. Apakah kamu punya teman kelas yang menurutmu asyik untuk diajak bicara? Mungkin dengan IPA saja, Bu, karena saya lihat orangnya tuh asik begitu. Oke, bagus sekali. Nah, Kiki, itu bisa menjadi langkah berikutnya. Kita akan lakukan secara bertahap ya. Nanti setelah kamu bisa hadir beberapa hari dalam seminggu dan mulai nyaman dengan teman di kelas, ya tadi IVA. Nah, kita lanjutkan dengan target yang lebih besar. Nah, target itu adalah seperti ikut dalam diskusi kelompok, yang berperan aktif dalam diskusi kelompok. Nah, menurutmu langkah kecil ini apakah memang bisa membantu? Ya, saya rasa begitu, Bu. Kalau targetnya kecil-kecil begitu, Bu, saya lebih percaya diri untuk mencobanya. Oke, senang sekali ya mendengarnya, Nah Kiki. Jadi kita mulai dari 1 hari hadir dulu, kemudian duduk di tempat yang nyaman. Nah, kemudian berkenalan tadi dengan salah satu teman kelas yang namanya Iva tadi. Kamu bisa menceritakan kesanmu nanti dan kita akan lanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, pastinya saya akan tetap ada di sini Kiki untuk mendukungmu di setiap langkah. Apakah kamu siap memulai? Siap, Bu. Oke, bagus ya Kiki. Tadi yang kita tentukan itu namanya adalah istilah teknik shaping. Teknik ini yang kita pakai di sini itu membuat target besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dicapai dengan mudah dan bertahap. Jadi kita tidak langsung menargetkan kamu untuk hadir sepenuhnya seminggu dan langsung aktif di kelas, karena itu pasti mungkin terasa lebih berat. Sebaliknya kita memulai dari 1 hari, lalu 2 hari, dan seterusnya hingga kamu merasa terbiasa. Oke, Bu. Jadi
langkahnya ini benar-benar bertahap ya Bu? Iya benar, ibaratnya ini kita sedang melatih diri untuk mencapai tujuan seperti seseorang yang mulai latihan lari, dimana kan dia tidak langsung berlari sejauh 5 kilometer, tapi mulai dari jarak pendek dan meningkatkan jaraknya sedikit demi sedikit. Nah, dengan cara ini diharapkan tubuh dan pikirannya jadi lebih siap dan kuat untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kalau begitu Bu, saya merasa lebih tenang lagi menjalani prosesnya Bu. Oke, betul ya nak Kiki, misalnya kan minggu ini kita sudah tetapkan kamu hadir 1 hari dan duduk di tempat yang nyaman yang kamu bilang itu di belakang dekat jendela. Kemudian ini kan adalah pencapaian pertama yang menjadi fondasi. Saat kamu sudah terbiasa, kita sudah naik ke tahap berikutnya, yaitu berkenalan dengan satu teman kelas. Nah, tujuan teknik ini yang namanya teknik shaping adalah untuk membantu kamu merasa percaya diri dengan setiap kemajuan yang kamu capai, sehingga target besar yang ada di akhir tidak terasa berat atau menakutkan. Jadi kalau saya berhasil hadir beberapa hari begitu Bu, dan merasa nyaman, itu sudah menjadi kemajuan begitu ya Bu? Ya, itu yang memang kita inginkan. Dimana Nakiki ini selain bisa membantu Nakiki merasa lebih nyaman, setiap langkah kecil juga memberikan pengalaman positif yang membuat kamu ingin terus maju. Misalnya, ya seperti tadi, setelah duduk di tempat yang nyaman dan merasa lebih tenang, kamu bisa merasa bahwa sebenarnya sekolah itu tidak seburuk yang kamu pikirkan begitu. Karena pikiran-pikiran itulah yang pikiran-pikiran negatif itulah yang membuat kamu tambah malas ke sekolah. Nah, setelah itu ketika sudah merasa nyaman, kita bisa coba langkah interaksi sosial dengan teman. Nah, nanti itu juga akan membuat kamu semakin betah dan mungkin diharapkan bisa lebih rajin lagi datang ke sekolah. Saya merasa lebih tenang Bu dengan begini. Juga saya bisa lebih fokus atau bisa lebih fokus lah satu langkah dulu tanpa harus berpikir jauh-jauh. Iya kan, proses ini akan terasa lebih alami dan tidak terburu-buru. Kan tujuan kita untuk memastikan setiap langkah terasa nyaman untuk kamu. Bahkan kalau suatu saat kamu merasa ada kesulitan dalam mencapai langkah tertentu, nah kita bisa kembali ke langkah sebelumnya untuk memperkuat langkah sebelumnya sampai kamu benar-benar siap dan tidak ada yang memaksa. Jadi ini emang berasal dari dalam diri kamu, jadi kamu bisa menyesuaikan dengan kebutuhanmu. Siap Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya tadi. Oke, syukurlah. Nah kan kembali lagi kalau teknik shaping ini bertujuan agar kamu merasa tidak terbebani. Kita ingin melihat setiap langkah kecil yang sebagai pencapaian kecil yang berharga, sehingga kamu merasa bangga dengan perkembanganmu. Ketika nanti kamu sudah mencapai target yang lebih besar, kamu bisa menoleh ke belakang dan melihat seberapa jauh sebenarnya kamu sudah maju. Baik, saya akan coba lebih sering hadir lagi di sekolah dan mulai berkenalan dengan teman kelas saya Bu. Jadi kan kalau kamu sudah berhasil beberapa hari dan merasa nyaman ke sekolah, itu sudah masuk kemajuan. Kemajuan itulah yang layak dirayakan.
kita dengan teknik ini kita akan memotivasi kamu dengan apresiasi atau penghargaan setiap kali kamu mencapai target mingguan. Itu bisa berupa ya pujian, reward kecil, atau sekadar waktu untuk mengapresiasi diri sendiri. Bagaimana menurutmu? Bagus. Mungkin saya Mana sih? Saya rasa itu akan membantu. Belum di situ. Saya baik Bu, saya rasa itu akan membantu saya Bu. Jadi saya merasa harus lebih berubah besar-besaran gitu. Oke, tepat sekali bahwa teknik ini membuat kamu akan fokus pada perkembangan bertahap yang bisa dirasakan langsung. Jadi, kita mulai dari satu persatu terlebih dahulu, menikmati kenyamanan yang kamu temukan di sekolah. Oke, selanjutnya kita ke penerapan teknik untuk bisa lebih membantu kamu untuk sering hadir dan merasa nyaman di kelas. Nah, kita tidak menetapkan kontrak perilaku yang langsung mencakup target besar. Nah, tapi kita akan membuat langkah-langkah kecil yang membuat kamu sampai ke target itu dengan nyaman. Bagaimana menurutmu? Iya, saya rasa kayak lebih mudah begitu. Oke, bagus. Untuk minggu pertama, mari kita mulai dengan langkah sederhana. Bagaimana kalau target awal kita itu hadir di sekolah 1 atau 2 hari dulu. Saat di sekolah, kamu bisa mencoba mencari satu hal positif di kelas yang membuat kamu merasa nyaman. Misalnya, duduk di tempat yang kamu suka, berinteraksi dengan teman yang ramah. Menurutmu, apa yang bisa membantumu lebih nyaman di sekolah itu? Saya rasa mungkin duduk di tempat agak belakang dekat dengan jendela Bu, rasanya kayak lebih nyaman buat saya. Oke, kita mulai dari situ. Kalau kamu berhasil hadir dan duduk di tempat yang nyaman, kita akan lanjutkan ke tempat berikutnya. Nanti setelah kamu mulai merasa nyaman, bagaimana kalau kita tambahkan sedikit tantangan, misalnya mencoba berinteraksi dengan satu teman di kelas? Apakah kamu sudah punya target teman kelas yang menurutmu asik untuk diajak bicara? Mungkin dengan Iva Bu, karena saya lihat dia orangnya kelihatan asik gitu. Oke, bagus sekali ya Kiki. Itu bisa menjadi langkah berikutnya. Kita akan lakukan secara bertahap ya. Nanti setelah kamu bisa hadir beberapa hari dalam seminggu dan mulai nyaman dengan teman kelas, kita akan lanjutkan dengan target lebih besar. Nah, seperti ikut dalam diskusi kelompok. Menurutmu langkah kecil ini bisa membantu? Iya, saya rasa begitu Bu, karena kalau targetnya kecil-kecil, saya lebih percaya diri untuk mencoba. Senang sekali Kiki sudah senang sekali saya mendengarnya. Kiki sudah mulai mengerti di mana mulai dari satu hari hadir dulu, duduk di tempat yang nyaman, dan kalau bisa boleh berkenalan dengan Iva ya. Kamu bisa menceritakan kesanmu nanti dan kita akan lanjutkan ke langkah berikutnya. Saya akan ada di sini untuk mendukungmu setiap langkah. Siap memulai Kiki? Siap. Lalu perlahan-lahan beranjak ke tahap berikutnya. Jika ada yang kamu ingin diskusikan di tengah proses itu, saya siap mendampingi. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Baik Bu, saya merasa lebih tenang Bu, dengan begini saya bisa fokus satu langkah dulu tanpa harus berpikir jauh-jauh. Oke, bagus sekali ya Kiki. Kita akan melangkah sesuai dengan kesiapanmu dan saya akan mendukung Kiki setiap saat. Nah, kita mulai dari langkah yang sudah disepakati tadi ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke. Kiki, karena mungkin tidak terasa kita sudah sampai di akhir sesi.
karena kan perjanjian sebelumnya kita untuk 1 jam ke depan kita akan membahas hal-hal terkait yang memang Nakiki butuhkan. Nah, sebelum kita akhiri, coba kamu ceritakan kembali apa yang kamu pahami dari kesepakatan kita hari ini. Saya akan mencoba lebih sering lagi hadir di sekolah dan mulai berkenalan dengan teman di kelas, Bu. Oke, bagus sekali. Menurutmu langkah pertama apa yang bisa kamu lakukan minggu ini? Mungkin saya bisa mulai dari hadir di sekolah, Bu. Kemudian juga nanti saya coba berkenalan dengan satu teman di kelas. Oke, sepertinya Nakiki sudah mengerti dimana itu adalah langkah awal yang sangat baik sekali. Nah, apa yang kira-kira bisa membantu kamu untuk hadir di sekolah minggu ini? Mungkin kalau saya ingat tujuan saya di sini dan kalau saya coba anggap ini latihan yang kecil-kecil dulu, saya akan lebih termotivasi, Bu. Bagus, memang latihan-latihan kecil akan membawa kamu ke arah yang lebih nyaman di sekolah. Nah, menurutmu langkah-langkah ini membuat kamu merasa bagaimana? Apakah membuat kamu khawatir atau ada mungkin hal yang bisa kita perjelas? Mungkin saya sedikit khawatir kalau teman-teman tidak mau berkenalan dengan saya, Bu, tapi saya akan tetap coba. Oke, saya mengerti kekhawatiran itu pasti ada, tapi kan kita tidak tahu kalau kita belum mencoba. Nah, mungkin ada lagi kira-kira yang bisa membuatmu lebih percaya diri dalam menghadapi kekhawatiran itu? Mungkin saya akan coba berpikir positif, Bu, dan mengingat bahwa saya tidak harus langsung akrab dengan semua orang, satu orang saja mungkin sudah cukup. Nah, kan itu sudah termasuk pemikiran yang sangat bagus. Jadi setiap orang yang mempunyai cara sendiri dalam membangun pertemanan. Jadi kamu bisa memulai satu interaksi dulu dengan teman, tidak harus terburu-buru. Nah, kan jika kamu merasa ragu atau ada hal yang kurang nyaman, mungkin ada hal yang bisa kita lakukan agar kamu tetap semangat. Mungkin saya bisa buat catatan kecil tentang apa saja yang sudah berhasil saya lakukan, dan saya bisa lihat progresnya begitu. Wah, itu ide yang bagus. Dengan mencatat pencapaian kecil kamu bisa melihat kemajuan yang sudah kamu buat dan merasa lebih percaya diri. Menurutmu kapan waktu yang tepat untuk mencatat atau merefleksikan perkembanganmu? Mungkin malam hari sebelum saya tidur, Bu, atau setelah saya pulang sekolah. Oke, bagus sekali. Dimana refleksi di malam hari ini bisa jadi momen yang tenang untuk mengevaluasi diri. Nah, setelah menjalani langkah-langkah ini, mungkin ada sedikit yang bisa kamu ceritakan terkait hal-hal yang kamu rasakan atau capai di akhir minggu nanti. Apa sih? Itu tujuannya. Tidak ada, Bu. Itu saya ingin merasa lebih dekat. Saya ingin merasa lebih dekat, tidak ada. Saya ingin merasa lebih nyaman di sekolah, Bu. Iya, Pak. Saya ingin merasa lebih nyaman di sekolah, Bu, dan semoga mulai lebih akrab lagi dengan teman baru. Oke, itu memang sudah tujuan yang jelas dari awal yang ingin Nakiki capai. Jadi kita sepakat ya, ketika kemajuan kecil kamu seperti hadir atau sering mulai berkenalan atau seiring dan mulai berkenalan dengan teman-teman, kamu akan mendapatkan penghargaan. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk melihat perkembanganmu dan merayakan langkah-langkah kecil yang sudah kamu capai. Mungkin ada hal yang lain yang kamu tanyakan atau kurang jelas tambahkan sebelum kita akhiri sesi ini? Tidak ada, Bu. Terima kasih atas bantuannya hari ini, Bu. Oke, jadi setelah jam ini, jam 4 tono tadi, Nakiki belajar apa? Saya belajar bahasa Inggris, Bu. Oke, belajar bahasa Inggris. Gurunya Ibu Tina, Bu. Oh, apakah dia bersedia masuk? Ada infonya kalau dia ingin masuk? Iya, Bu, masuk. Oke, kalau begitu terima kasih juga kepada Nakiki atas kesediaannya untuk mencoba. Kembali lagi ingat bahwa setiap usaha kecil itu sangat berarti dan perubahan memang butuh waktu. Tetap semangat ya Nakiki, dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Ya, Bu, saya juga berterima kasih sama Ibu karena dengan ini saya mempunyai solusi dari permasalahan saya. Terima kasih.
kasih banyak Bu. Sampai jumpa di masa ibunya. Oke, sampai jumpa ya di sesi berikutnya. Kita akhiri sesi ini dengan akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.